Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Lestari dari Prodi Sistem Informasi semester 2, NIM-nya 2021210139. Di sini saya akan membuat program menghitung jumlah huruf konsonan dan vokal pada suatu kata yang tersedia. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Pertama-tama, kita masuk dulu ke dalam aplikasi Dev C++ yang tersedia di dalam laptop kita. Sebelumnya file ini sudah di-save dulu, lalu kita ketikkan include IOStream. Include IOStream ini merupakan sebuah instruksi untuk memanggil file header yang akan kita gunakan. Lalu kita enter, dan kita ketikkan using namespace std. Using namespace std ini merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah yang kita buat. Lalu kita enter lagi untuk mengetikkan in main kurung lengkung, lalu enter kurung kurawal, dan kita enter lagi untuk membuat beberapa isi di dalam kurung kurawal tersebut. Dan kita ketikkan char s kurung siku sama dengan tanda petik. Di dalam tanda petik ini kita akan mengetikkan semua huruf dalam abjad, yaitu A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Setelah kita sudah mengetikkan semua abjad dari A sampai Z, jangan lupa kita memberikan tanda titik koma agar program yang kita buat itu tidak error nantinya, dan kita ketikkan itu setelah tanda petik di belakang. Lalu kita enter, kita ketikkan integer chassis, i, cnt sama dengan 0, konsonan sama dengan 0, titik koma, lalu kita enter lagi untuk mengetikkan char ch, str, kurung siku, dan kita ketikkan angkanya yaitu 40. Fungsi ini berfungsi agar kita itu dapat beberapa kata dan maksimal 40 kata atau 40 huruf. Lalu sama dengan tanda petik lalu titik koma. Kita enter, kita ketikkan printf, lalu kurung lengkung, tanda petik, dan kita dikasih bintang. Terserah mau bintang atau apapun, yang penting itu akan menandai judul, agar judulnya itu terlihat rapi. Jika kita sudah merasa cukup untuk beberapa bintang yang kita kasih itu, lalu kita ketikkan slash n, dan tutup kembali. Di bawahnya kita ketikkan lagi printf, kurung lengkung, tanda petik, slash t. Slash t ini berfungsi agar judul yang kita ketikkan itu dapat berada di tengah-tengah dan agar terlihat rapi. Judulnya yaitu program menghitung huruf vokal dan konsonan. Setelah itu kita jangan lupa menggunakan slash n, dan kita tutup kembali dengan titik koma. Setelah itu enter lagi. Di bawah judul ini kita ngasih bintang-bintang lagi untuk menutup judulnya, agar judul dalam program kita itu terlihat rapi dan tidak bosan untuk dilihat. Jadi kita kopas saja dari yang tadi di atas. Lalu kita enter lagi, kita ketikkan printf, kurung lengkung, tanda petik, lalu kita masukkan beberapa kata sesuai keinginan kita, yaitu silakan masukkan kata
lalu spasi, titik 2, dan tutup kembali dengan titik koma. Lalu kita enter kembali untuk mengetikkan scan V, lalu kurung lengkung, tanda petik, persen, kurung siku, slash n, lalu s, lalu koma, str, dan tutup kembali dengan titik koma agar program yang kita buat itu tidak error. Lalu kita enter lagi untuk mengetikkan for kurung lengkung i sama dengan 0, titik koma, spasi str, kurung lengkung i, tanda seru sama dengan petik 1 slash 0, titik koma, i plus plus. Jika sudah, kita enter lagi untuk melanjutkannya. Kita akan mengasih kurung kurawal yang baru. Untuk mengetikkan chassis, spasi sama dengan spasi str, kurung siku, i, lalu titik koma, dan di bawahnya switch, kurung lengkung, dan kita ketikkan chassis. Lalu kita enter lagi untuk membuat kurung kurawal yang baru. Dalam kurung kurawal ini kita akan membuat case. Case ini nantinya akan berisikan mengenai huruf-huruf vokal yang ada di abjad, yaitu a, i, u, e, o. Tuliskan dari A kecil, A kapital, I kecil, I kapital, dan seterusnya sampai huruf O. Case ini termasuk ke dalam switch. Case merupakan percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Kita copy pastekan saja agar program yang kita buat itu tidak terlalu lama dan dapat mempersingkat waktu. Jika kita sudah mengira-ngira bahwa copy paste itu sudah sesuai, baru kita ketikkan, yaitu case A, case I, case U, case E, case O. Jika sudah, kita kembali enter. Terserah enternya mau berapa banyak, yang penting program kita itu terlihat rapi. Lalu kita ketikkan cnt plus plus titik koma, lalu konsonan plus plus titik koma. Lalu kita enter lagi untuk menuliskan break. Break merupakan perintah khusus yang digunakan untuk memaksa sebuah ulangan berhenti sebelum waktunya. Jika kita sudah mengetikkan semuanya dan kita rasa sudah benar, lalu kita lanjutkan untuk mengetikkan printf kurung lengkung tanda petik slash n, lalu kita ketikkan kata yang akan kita pakai pada program tersebut, yaitu jumlah huruf vokal adalah titik 2, lalu tanda persen di lalu koma cnt, dan jangan lupa untuk menutupnya dengan titik koma di akhir kalimat. Dalam sebuah program, kita bebas menentukan tab atau spasi yang akan kita pakai.
Sekiranya kita dapat berpikir secara logika bahwa itu rapi atau tidaknya, kita bisa mengira-ngiranya sendiri. Setelah selesai, kita ketikkan kembali printf kurung lengkung tanda petik slice n, jumlah huruf konsonan adalah sama seperti yang di atas, yaitu titik 2 tanda persen D lalu konsonan. Oh ya, mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit. Seharusnya itu ditulisnya di luar tanda petik. Kita ketikkan ulang tanda koma konsonan dan lalu kita tutup kembali dengan titik koma di akhir kurung lengkung. Jika sudah selesai, kita ketikkan yang terakhir atau bagian penutup, yaitu return 0 titik koma untuk menyelesaikan program yang telah kita buat. Lalu kita bisa compile and run dan melihat hasilnya. Di sini kita akan mengetikkan kata, yaitu Lina. Lina terdiri dari 4 huruf. Dan di sini sudah jelas tertera jumlah huruf vokal adalah 2, I dan A. Lalu jumlah huruf konsonan adalah 2, yaitu L dan N. Dari sini kita akan melihat bahwa program yang kita buat itu telah berhasil. Sekian program menghitung huruf vokal dan konsonan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.